yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu. Shalom saudara, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa tentunya ya, berkat Tuhan senantiasa luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, ini semua karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sekalipun kita mungkin mengalami sakit penyakit, kita disembuhkan Tuhan dan kita kembali sehat. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, mari nyatakan segala iman di dalam kehidupan kita supaya ibadah kita hari ini tidak sia-sia. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan, perlindungan, kasih Tuhan, berkat-berkat yang melimpah, baik jasmani maupun rohani. Sepanjang minggu ini kami dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit. Sekalipun kami mengalaminya, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan menjaga kami dari segala hal yang mengerikan, sehingga kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap masih beraktivitas, berusaha, berdagang, berjualan, melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji-muji Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan multimedia, soundman, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Terlebih juga jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka dengan iman, dengan kekuatan, dengan kasih. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka senantiasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan kita masih beribadah walaupun kita hanya online. Saya percaya Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih rindu akan hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk mengangkat pujian bahwa kemurahan Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikannya Tuhan, kita boleh ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi sembah
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersorak bagi nama Tuhan, kita memuliakan nama Dia bahwa karena Yesus adalah Yesus yang mulia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah bumi bersujud sembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Haleluya. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu
terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, here we go. Mulia namamu apa? Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Oh, haleluya. Beri sorak-sorai terhebat bagi Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang rindu akan firman Tuhan, kita angkat pujian ini bahwa berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Dia menghiasi kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat pagi semua keluarga besar GKP Elohim yang saya kasihi. Apa kabar? Biar kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah
memberikan saya kehormatan untuk bisa menyampaikan atau berbagi firman pada pagi hari ini. Biarlah kita semuanya boleh mengalami berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan teristimewa kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu lah yang mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Firman-Mu lah adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Berbicaralah buat kami semua Tuhan. Kami siap untuk diajar, dididik, dan dibentuk oleh Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang menerima, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema dasar yang kuat. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Katakan seperti ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kondisi kehidupan sangat sulit. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Mungkin dia menderita sakit, mungkin dia tidak bisa dirawat di rumah sakit karena rumah sakit penuh, mungkin karena usaha pekerjaannya bangkrut atau di PHK, dan bahkan tidak sedikit orang yang meninggal. Ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat buat semua orang, di mana banyak orang yang mengalami trauma akhir-akhir ini. Gereja-gereja ditutup, persekutuan doa ditiadakan, bahkan pernikahan semua serba dibatasi. Dalam masa sulit ini, saudara, ini akan nampak orang yang betul-betul punya dasar yang kuat dalam kehidupan, atau orang yang dasarnya rapuh. Pada masa tenang, masa damai, yang masa tidak terjadi sesuatu, itu sulit membedakan antara orang-orang yang dasarnya kuat atau dasarnya rapuh, karena kelihatannya semuanya sama. Tapi begitu ada goncangan dalam kehidupan, begitu ada angin, badai, banjir dalam kehidupan, maka semuanya akan kelihatan. Orang yang dasarnya kuat, Alkitab bilang, rumahnya akan berdiri dengan teguh. Tapi orang yang dasarnya tidak kuat, maka dia akan roboh. Bahkan Alkitab bilang, besarlah kerusakannya. Rumah bicara tentang kehidupan, bahkan kehidupan rohani seseorang. Saudara, kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita. Itu tidak bisa kita kuasai. Pandemi ini, kesulitan ekonomi ini, kita tidak bisa kuasai. Karena kita nggak mampu. Kita tidak bisa menguasai apa yang orang bilang tentang kita. Tapi kita bisa memperkuat diri kita untuk kita bisa mampu menghadapi segala sesuatu. Sama seperti orang bilang, hati-hati ada banyak virus di luar. Kita nggak bisa cegah ada virus di luar. Tapi yang kita bisa lakukan adalah apa? Kita meningkatkan imun kita, imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Makan yang bergizi, hidup yang baik, tidur cukup, makan vitamin, berolahraga, dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah memperkuat diri kita. Bukan kebetulan Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi di tahun 2020 atau 2021, di mana teknologi sudah lengkap. Tuhan sudah sediakan media sosial begitu baik. Ada Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, grup, dan lain sebagainya. Seandainya pandemi ini terjadi 15-20 tahun yang lalu, saya percaya pasti akan lebih banyak lagi korban. Karena apa? Informasi terbatas. Kalau dulu orang ada pandemi seperti ini, orang nggak bisa ibadah melalui online, nggak bisa ibadah melalui YouTube. Tapi hari ini bisa. Karena apa? Tuhan sudah sediakan sarananya. Tapi anehnya, walaupun Tuhan sudah sediakan berbagai macam sarana, masih tetap aja ada orang
yang gak mau ikut beribadah, yang tidak mau ikut dalam persekutuan doa. Dia masih tetap hidup dalam hidup yang lama, padahal kesempatan sudah diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya rapuh. Alkitab bilang dasarnya dari pasir. Mereka tidak sadar. Waktu berjalan terus. Usia merangkap, kesempatan makin sempit. Jangan sampai ketika Tuhan tiba-tiba panggil kita, kemudian waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan." Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan hobi kita. Kita sibuk dengan bisnis kita. Kita sibuk dengan kesenangan kita. Kita sibuk dengan dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak ngerti prioritas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Semua itu terjadi karena dasarnya rapuh. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita membangun dasar yang kuat dalam kehidupan kita? Yang pertama, engkau harus kenal Allah dengan benar. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara tahu Tuhan dan kenal Tuhan. Banyak orang Kristen yang katanya tahu Tuhan, tapi sebetulnya dia nggak kenal Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adalah banyak orang yang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Dia hidup santai-santai di dalam dosa dan berkata, "Aku kenal kok sama Yesus." Saudara, orang yang kenal Yesus itu cirinya cuma satu. Saya ajak saudara buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Begini kata firman, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' dan tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Amin. Cirinya cuma satu Bapak Ibu, yaitu apa? Dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Tapi ada banyak orang saat ini yang berkata bahwa aku kenal Yesus, tapi tidak menuruti perintah-perintahnya. Kita sebut itu sebagai Kristen ateis. Kristen ateis adalah Kristen yang ngaku kenal Kristus, tapi hidup seolah-olah tanpa Yesus. Mungkin saudara berkata, orang ateis itu nggak beriman. Sebetulnya orang ateis itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena dia beriman bahwa Tuhan tidak ada. Dan dia lakukan hidup seolah-olah tanpa Tuhan. Tapi orang Kristen yang ngakunya bertuhan, ngakunya beragama, ngakunya kenal Yesus, tapi hidup seolah-olah tanpa Yesus. Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Jadi kita jadi bingung, yang ateis yang mana, yang beragama yang mana? Ini jadi bingung, saudara-saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini adalah tawanan Babel. Di Babel saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada gereja, tidak ada persekutuan doa, tidak ada Bible study, tidak ada komsel, tidak ada pendeta, tidak ada gembala, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada. Semuanya negeri kafir. Tapi apa yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa bertahan di tengah-tengah kondisi seperti itu? Karena dasar mereka kuat. Mereka mungkin tidak beragama, tapi mereka bertuhan. Sementara banyak orang sekarang beragama, tapi belum tentu bertuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan adalah kunci daripada bertumbuhnya iman seseorang. Kalau orang kenal Tuhan dengan baik, cara ibadahnya pasti beda. Sikapnya pasti beda. Pikirannya pasti beda. Cara bicaranya pasti beda. Cara merespon masalah pasti beda. Kita tiap hari ngalamin masalah. Kita setiap hari mengalami persoalan. Ada persoalan berat, ada persoalan ringan. Persoalannya sendiri nggak penting, tapi cara merespon masalahnya itu yang penting. Kenapa kita harus mengenal Allah dengan benar dan utuh? Karena bila kita nggak mengenal Allah dengan benar dan utuh, maka cara pandang kita pasti beda.
iman kita pasti beda, tindakan kita pasti beda, pikiran kita pasti beda, ujungnya pasti binasa. Hosea katakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah harus dikenal sebagai apa? Pertama, dia sebagai Bapa. Bapa yang baik itu kasihnya tidak terukur buat anak-anaknya. Tidak ada anak yang tidak dikasihi oleh Bapa. Dan Bapa bahkan rela kirim Yesus buat kita semua. Tapi sebagai Bapa, dia akan menghajar kita kalau kita salah. Mazmur katakan begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ibrani katakan begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Satu hal yang sangat amat patut disyukuri oleh kita adalah apa? Kalau kita salah, Tuhan ganjar kita, Tuhan ajar kita, Tuhan didik kita. Walaupun kadang-kadang gak enak, sakit, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Berarti kita masih diakui sebagai anak. Saudara dan saya harus berduka cita. Kenapa? Waktu kita hidup dalam dosa, waktu kita hidup tidak benar, tapi hidup kita aman-aman saja, hidup kita nyaman-nyaman saja, hidup kita tidak ada apa-apa, usaha jalan, bisnis maju, tabungan bertambah. Saudara dan saya harus berduka cita. Kenapa? Jangan-jangan kita bukan anaknya Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus cari satu domba yang tersesat. Dia tinggalin domba 99. Dia cari satu domba yang tersesat. Dia tinggalin banyaknya dirham, dia cari satu dirham yang hilang. Tapi anak yang pergi meninggalkan orang tuanya, seperti anak bungsu, dia nggak dicari sama Tuhan. Bapaknya nggak cari dia sampai kemana-mana. Sekalipun dia udah hidup sangat menderita, bahkan makan makanan babi, Tuhan nggak cari. Bapak nggak cari. Bapak cuma tunggu di rumah dengan hati yang sedih sampai dia kembali. Syukur kalau dia masih bisa kembali. Kalau enggak, terlanjur binasa. Yang kedua, selain sebagai Bapa, Allah juga sebagai hakim yang adil. Walaupun dia sangat mengasihi saudara dan saya, tapi dosa tetap dosa. Dosa bukan masalah, dosa tetap dosa. Masalah ada jalan keluarnya, tapi dosa tidak ada jalan keluarnya, kecuali pertobatan dan pengampunan. Dosa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Ada orang yang bilang begini, Tuhan mengasihi orang yang berdosa, Tuhan benci dosa. Tapi pada kenyataannya apa? Orang pendosa yang dilempar ke neraka, bukan dosanya. Sebagai hakim saya mau kasih tahu, orang yang bersalah, orang yang berdosa pasti ngalami hukuman. Yang ketiga, selain sebagai Bapa, selain sebagai hakim, Allah juga sebagai Tuan dan Raja. Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Dia layak ditaati, ditakuti. Kenapa? Karena Raja dan Tuan itu menentukan nasib kita. Kalau kita menghormati Raja, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau kita taat sama Tuhan, kita akan banyak mengalami kebahagiaan. Sebagai Tuan dan Raja, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena Alkitab jelas katakan, apa yang ditabur orang, itu akan dituai. Allah tidak bisa dipermainkan. Dan
Jadi kalau saudara ngerti masalah ini, hidupmu gak akan pernah sembarangan. Hidupmu akan hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, baca firman. Karena melalui firman, kita bisa mengenal siapa Allah. Kita bisa mengenal karakternya, sifatnya, kuasanya, mujizatnya, kemurkaannya. Saudara, hentikan mitos yang berkata bahwa kalau saya baca firman supaya saya diberkati, supaya sembuh, supaya dagang saya laku, dan lain sebagainya. Enggak. Saudara, baca firman tidak membuat saudara lebih disayang Tuhan, tidak. Tapi baca firman untuk engkau bisa mengenal Dia dengan lebih baik, mengenal Dia dengan utuh. Orang gak bisa kenal Tuhan tanpa baca firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu saudara baca firman, waktu saudara dengar firman, maka saudara mengenal Dia dengan baik. Saudara-saudara percayalah, orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan nggak mungkin hidup sembarangan. Orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan nggak mungkin hidup semaunya, nggak mungkin hidup berbuat dalam dosa semaunya. Orang yang kenal Tuhan pasti hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara sadar atau tidak, baca firman adalah satu hal yang sangat tidak disukai oleh iblis. Iblis tidak melarang saudara ke gereja. Iblis tidak melarang saudara pelayanan, sibuk sana-sini, ikut kegiatan sosial, ikut bakti sosial, dan lain sebagainya. Tapi dia sangat nggak suka kalau waktu engkau baca firman, apalagi engkau merenungkan firman, apalagi engkau menjadi pelaku firman, dia nggak suka. Dia akan sangat marah dan sangat berusaha keras supaya engkau jangan mengenal Allah. Karena waktu engkau nggak mengenal Allah, engkau bisa mudah ditaklukkan dan dibohongi sama Dia. Saudara, engkau bisa nonton sinetron berjam-jam. Engkau bisa nonton drama Korea sampai berlinang-linang air mata. Tapi sadarkah engkau, waktu engkau baca firman, 10 menit engkau akan ngantuk. Iblis gak suka kamu bertumbuh. Karena waktu engkau bertumbuh, kamu bisa mengalahkan dia. Kalau engkau gak mengenal Tuhan, kau gak bertumbuh, kau adalah orang-orang yang gampang untuk dibohongi, gampang untuk dibinasakan. Engkau akan bilang begini, ya bohong-bohong dikit nggak masalah dah. Ini kan bohong putih, itu untuk kebaikan. Ya cari duit ya nipu-nipu dikit ya nggak masalah lah, toh juga saya perpuluhan ke gereja. Ya toh simpan kebencian, dendam, kepahitan, nggak apa-apa lah. Yang penting yang saya pelayanan. Ya nggak apa-apa lah kita hidup bersama tanpa nikah. Yang penting kita kan saling suka, saling mencintai. Nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah hidup dalam ketakutan. Itu kan wajar, kita kan namanya juga masih manusia. Saudara, kenapa itu dilakukan oleh orang? Karena dia nggak kenal firman, dia nggak kenal Allah. Waktu engkau kenal Allah, kau nggak usah tanya ini boleh, itu enggak. Ini enggak, itu boleh. Kau nggak usah tanya. Kenapa? Karena engkau pikiranmu sudah dibaharui. Bukankah Alkitab berkata bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah sebabnya pertobatan itu namanya bukan berhenti berbuat dosa. Tapi pertobatan itu bahasa Yunaninya adalah metanoia. Artinya apa? Perubahan pola pikir. Menjadi sepikiran dengan Kristus. Waktu engkau sepikiran dengan Kristus, engkau mengerti apa yang boleh, apa yang enggak. Yang kedua, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Bergaul dengan Tuhan.
Saudara tidak akan pernah mengenal seseorang kalau engkau nggak bergaul. Untuk mengenal Tuhan, engkau harus menyisihkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, untuk bersaat teduh pribadi dengan Tuhan, untuk penyembahan pribadi bersama Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu. Ada beda yang sangat signifikan antara menyisakan dan menyisihkan. Kalau kau menyisakan, kau sudah dalam keadaan lelah, capek, stres. Tapi kalau menyisakan waktu, engkau mengkhususkan waktu untuk engkau bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara kita berdoa itu 5 waktu. Daud berdoa kepada Tuhan 7 kali sehari. Itulah sebabnya Daud kenal banget sama Tuhan. Di padang pengembalaan, yang kepengembalaannya 2-3 ekor, tiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Tiap hari dia menyaksikan pertolongan Tuhan. Dia bisa mengalahkan singa dan beruang yang akan memangsa ternaknya dengan pertolongan Tuhan. Dan dia ngerti banget siapa Tuhan. Dia ngerti banget bagaimana Tuhan menolong dia. Itulah sebabnya waktu dia menghadapi Goliat, dia udah gak aneh. Orang-orang bilang ini Goliat luar biasa, menakutkan, menyeramkan, mengerikan. Buat Daud gak masalah. Kenapa? Dia tahu persis Tuhannya seperti apa. Coba baca surah Alkitab. Daud gak punya sedikit pun rasa getar waktu dia berhadapan dengan Goliat. Sementara orang tunggang langgang, Daud enggak. Kenapa? Karena dia sudah punya banyak sekali pengalaman dengan Tuhan. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan adalah orang yang kuat. Enggak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Tidak mudah takut, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Di tengah-tengah penderitaan yang hebat, di tengah-tengah masalah yang besar, Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Tidak mudah diintimidasi oleh iblis. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Orang yang kenal Tuhan, mengalami Tuhan, tidak mungkin murtad. Tapi Pak, dia tuh pendeta loh Pak, sekarang murtad. Dia tuh kuliah teologi S1, S2, S3, tapi murtad. Saya mau kasih tahu, dia nggak kenal Tuhan dan dia nggak ngalamin Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, ngalamin Tuhan, tidak mungkin murtad. Dia akan mengerti bagaimana caranya berserah kepada Tuhan. Dia akan mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesan saya satu: kejar pengenalan akan Tuhan habis-habisan. Bergaul dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Apakah mudah? Oh, tidak mudah. Ada harga yang saudara harus bayar. Ada disiplin rohani yang saudara harus lakukan. Saudara jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang biasa-biasa itu banyak di mana-mana. Apakah saudara mau jadi orang Kristen udah puluhan tahun, dari kecil Kristen sampai tua, tapi karaktermu gak berubah-berubah? Apakah saudara mau saudara hanya jadi orang Kristen rata-rata yang gak bertumbuh dewasa? Engkau bahkan gak mengeluarkan buah dalam hidupmu. Engkau masih harus disuapi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit baper. Gembala salah sedikit marah. Orang sepelayanan salah sedikit marah. Engkau gak ngerti bagaimana harus bersikap. Mari jangan jadi kanak-kanak rohani. Mari bertumbuh dewasa rohani. Karena waktu engkau jadi anak orang dewasa, engkau
sudah dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Tidak ada anak-anak yang jadi mempelai Kristus, Bapak Ibu. Nggak ada. Orang yang jadi mempelai Kristus adalah orang yang dewasa. Orang yang sudah mengeluarkan buah-buah roh dalam hidupnya. Waktu engkau bertumbuh dewasa, engkau akan terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupmu. Melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Melihat bagaimana engkau sendiri jadi berkat buat banyak orang. Jadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bahkan engkau sendiri bisa jadi Alkitab terbuka buat banyak orang yang belum mengenal Kristus. Engkau nggak bisa injilin orang-orang yang belum mengenal Kristus dengan kata-kata, tapi mereka bisa melihat perbuatanmu, mereka bisa melihat sikapmu, mereka bisa melihat karaktermu, dan mereka akan bertanya, engkau siapa? Aku adalah murid Kristus. Mari saudara-saudara, mari kita bertumbuh dengan cara mengenal Tuhan dengan baik. Mari saudara-saudara, mari kita bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik, bergaul erat karib dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami banyak perkara-perkara ajaib di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau hamba-Mu saat ini sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak-Mu. Dan hamba berdoa buat setiap firman yang hari ini ditabur, jatuh di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan mereka yang mendengar mengalami jamahan kuasa Roh Kudus pada hari ini. Dan mereka boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu akan menyelesaikan tugasnya sampai selesai dan akan berhasil di dalam setiap apa yang Tuhan suruh kepadanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara? Saudara diberkati Tuhan? Saya yakin. Dan kita harus meyakini bahwa selalu ada berkat yang baru di dalam Tuhan. Ya, melalui pujian yang tadi kita naikkan, melalui penyembahan yang tadi kita persembahkan, terlebih kebenaran firman Tuhan yang kita terima, itu memberkati kita semua. Rangkaian ibadah yang kita alami saudara, semuanya memberkati kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Tetap setia saudara, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan ibadah. Siapkan hari Minggu ini, khususkan buat Tuhan. Jangan kita melakukan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini, hari yang dikhususkan Tuhan, Tuhan ingin memberkati saudara. Memberkati rumah tangga saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, apapun. Bahkan studi dan kuliah saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan yang menyaksikan channel ini, saudara yang mungkin belum bergereja, mari bergabung dengan kami. Sekalipun kita tetap online, tetapi berkat firman Tuhan akan senantiasa memberkati saudara. Mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima Dia. Dia yang menjamin keselamatan kita. Dialah meterai keselamatan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari bergabung dengan GGP Elohim di Cicurug dan GGP Elohim Ministry di Sukabumi. Tuhan memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara kita akan mengakhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat semua rangkaian ibadah yang kami alami hari ini. Kami yakin dan percaya semua
Dan setiap rangkaian ibadah yang kami ikuti sungguh-sungguh memberkati kami. Jangan biarkan ada satu perkataan firman-Mu yang terlewati di dalam hati dan benak kami. Tetapi sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima semua berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami mau menerima dengan berkat Tuhan. Diberkati semuanya yang sudah melayani hari ini. Baik yang memimpin pujian, semua yang terlibat di dalam multimedia, baik pemain musik, baik yang berkhotbah, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, 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 amin. Shalom. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai